Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Romo Yohanes Gunawan PR dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Kita bersyukur punya Allah yang penuh belas kasih, Allah yang Maha Rahim, yang ditunjukkan dalam sabda Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan digambarkan seperti Bapa yang berbelas kasih, yang menerima anaknya yang bungsu kembali ke rumahnya setelah anaknya itu melakukan tindakan yang tidak baik, meminta warisan sebelum waktunya, lalu menghambur-hamburkan harta warisan orang tuanya, lalu berfoya-foya, dan akhirnya dia menyesal dan bertobat. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Katolik, punya Allah yang penuh belas kasih, Allah yang Maha Rahim, yang selalu membuka tangan kerahimannya, merangkul siapapun yang pulang ke rumah, pulang ke dalam pangkuan gereja Katolik, pulang kepada Bapa dengan sikap tobat. Maka di dalam sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat itu ada 3 unsur yang penting. Pertama, pengakuan. Yang kedua, penyesalan. Dan yang ketiga, membangun niat. Pengakuan terhadap apa? Pengakuan terhadap kesalahan dan dosa-dosa. Menyadari dirinya keliru, menyadari dirinya telah bersalah di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, menyesal atau penyesalan. Menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat. Lalu yang ketiga adalah membangun niat untuk hidup lebih baik, membuka lembaran baru. Dengan bantuan rahmat Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang baru, mengalami transformatio vitae, mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Masa Prapaskah sudah separuh jalan kita lalui, dan ini mengajak kita untuk terus-menerus introspeksi diri, membangun sikap tobat, membangun askese atau mati raga dengan pantang, dengan puasa, olah rohani, dan juga dengan selalu mengembangkan kepedulian jiwa sosial kita kepada sesama yang membutuhkan. Maka saya secara pribadi sebagai staf seminari merasa kagum dan juga terharu melihat sekelompok orang tua yang dengan rela hati mengumpulkan dana untuk membantu para seminaris dan juga keluarganya yang terdampak karena pandemi COVID-19 saat ini. Mereka memberikan donasi dengan tulus, dengan sukarela kepada keluarga-keluarga yang berkekurangan. Dan ini menjadi satu contoh bagaimana pertobatan itu berdimensi sosial, punya dampak kepada orang yang membutuhkan. Maka mari kita mensyukuri karya agung Allah yang selalu memberikan kerahimannya. Seperti Tuhan menciptakan matahari, menciptakan alam semesta ini, gunung yang indah, tumbuhan, binatang-binatang, semua dicintai, semua dikasihi dengan tulus. Semoga kita pun juga bisa seperti Allah yang mau mengampuni, mau menerima dengan penuh kasih, dan mencintai dengan setulus hati kepada siapapun dan apapun yang ada di sekitar kita, dan juga mereka yang kita sungguh-sungguh kita pandang untuk kita cintai. Semoga Tuhan memberkati kita dengan segala usaha pertobatan kita, dan Bunda Maria merestui segala usaha-usaha kita. Berkah dalam.